Jam berapa? 9 lewat? 9 lewat 10. Hah? 9 lewat 10. Halo? Dengar suaranya? Baik, baik. Saya cek dulu ya. Yang hadir pada hari ini ada 24 peserta. Ditambah yang hadir pada hari ini 3 orang. Ya, bisa dilihat ya. Di sini ada 3 orang lagi. Yang juga bergabung dengan kita secara langsung di studio Ulunuha, masya Allah. Ya, nampak kan? Nampak kan? Ya belajar kayak antum juga. Kok ngapain pula nanya? Baik. Baru 24 peserta yang hadir pada hari ini. Masih banyak lagi yang nggak hadir ya. Seharusnya 60 orang lebih kurang ya kan, 2 lokal. Nah, 60 lebih kan? Ini 24 orang masih. Kemana ini orangnya? Ya, rapikan ya, rapikan rambutnya, pakai pecinya biar ganteng. Iya. Rehan ya kan. Pabat, mana pecinya? Oke. Baik. Siapa lagi nih? Mat Fauzan, Gaza. Nampakkan videonya ya. Abdullah Ali Margolang. Ya. Gilang, Fahri. Tampilkan videonya. Biar apa? Biar Ustaz bisa memastikan bahwa yang hadir ini memang betul-betul hadir. Jangan nanti namanya di sini ada, cuman dimatikannya videonya. Rupanya main bola dia. Iya kan? Di sini dia ada namanya kan, Fulan kan. Cuman nggak ada videonya, nggak ada video, nggak ada suara. Keluar dia main bola. Jadi harus dipastikan bahwa antum memang hadir pada saat hari ini. Nah, kalau udah hadir nanti insya Allah ditulis oleh malaikat bahwa antum pada jam sekian, jam hari ini adalah antum sebagai thalibul ilmi, ya, dikasih pahala. Gitu. Ini kan Gilang, mantap kan Gilang. Fauzan Azhar, nampak kan videonya? Rizky, Ahmad Raub, Akbar, 26 orang baru ya. Baiklah, sembari mungkin kita hanya berhusnuzon. Boleh jadi mereka yang belum masuk karena jaringan terganggu sehingga payah masuk ya kan. Atau ada hal-hal yang tidak mungkin mereka bisa ikut Zoom. Kita berbaik sangka saja ya. Baik. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Ini adalah apa namanya? Kita belajar kembali setelah liburan untuk semester 1 kemarin. Sekarang kita lanjut untuk belajar semester genap. Baik. Siapa yang masih ingat kita hadis ke berapa? Hah? Terakhir 16. Betul? 16 terakhir ya. Baik, kalau gitu kita masuk ke 17 ya. Ini dia. Kita hadis ke-17. Ya, silakan lihat bukunya ya, kalau yang ada bukunya. Silakan. Baik, kita hari ini akan belajar pada hadis yang ke-17. Lihat hadis 17. Ya.
Ustaz bacain ya, antum simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad ibni, itu cara membacanya, Shaddad ibni Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinud dibhah wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dhabihatah. Rawahu Muslim. Ini Ustaz nggak banyak-banyak lagi ngulang-ulang, karena sebenarnya hadis ini udah hafal antum semuanya ya kan? Udah hafal kan? Iyalah. Dulu kan udah dihafal waktu kelas 1, ya kan? Kelas 7. Jadi kita belajarnya sekarang ini hanya menjelaskan dan memberikan faidah-faidah hadis-hadisnya. Itu aja ya. Kalau cara menghafalnya udah dikasih tahu sebelumnya, diulang-ulang aja ya. Nah, ulang-ulang satu kata, dua kata, nanti gabungkan. Misal an Abi Ya'la, ulang 10 kali ya. Udah hafal, coba tes tutup matanya an Abi Ya'la, ulang 10 kali gitu kan. Nanti udah hafal, lanjut lagi Shaddad ibni, ulang-ulang 10 kali, tutup matanya. Itulah cara menghafalnya. Baik, kita artikan ya. Kosakata yang terdapat dalam hadis. Pertama ada kosakata al-ihsan. Al-ihsan artinya adalah berlaku baik. Kemudian ada lagi al-kitlah. Di sini ada al-kitlah, mana dia? Al-kitlah, ya. Apa arti al-kitlah di sini? Artinya adalah cara membunuh. Kemudian adzibhah. Adzibhah, cara menyembelih. Berikutnya syafrotah. Ini 2 kata dia, syafrot 1, hu 1. Syafroh artinya pisau, hu artinya pisaunya atau alat menyembelih. Berikutnya qataltum, qatalah ya, antum kalian membunuh. Zabahtum, kalian menyembelih, antum kalian. Yuhidda, mengasah atau menajamkan. Yurih, senangilah. Zabihata, hewan sembelihannya. Baik, inilah kosakata yang baru mungkin bagi antum, yang wajib antum hafal ya. Karena nanti kalau ada ujian, ketika antum ditanya ma makna hada, nah gitu kan, ma makna yuhidda, ma makna yuri, antum sudah tahu. Nah, di sini dari pelajari, jangan nanti nggak tahu lagi ya. Kita ditanya perkata kayak gini ya, antum harus tahu. Makanya tulis di sini ya. Ini ada beberapa kata ini. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Karena kita nggak lama-lama ini waktunya, jadi kadang kita habis waktu. Terjemahannya ya. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik atau ihsan atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh
maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kalian menyembeli, berlakulah baik dalam hal itu. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Mungkin di buku antum agak lain terjemahannya, ya kan? Betul kan? Ada yang agak berbeda, tapi sama ya sebenarnya, sama. Itu hanya persamaan kata. Riwayat Muslim. Baik, ini yang kita perlu diingat baik-baik, ya. Silakan dicatat, ya, ambil bukunya, ambil pulpennya. Kandungan hadis yang ke-17 ini. Yang pertama, syariat Islam menuntut perbuatan ihsan kepada setiap makhluk, termasuk diantaranya adalah hewan, ya. Syariat Islam menuntut perbuatan ihsan kepada setiap makhluk, termasuk diantaranya adalah hewan. Hewan. Nah, mungkin selama hari ini antum dalam hal ini tidak begitu paham gitu kan. Mungkin antum berpikir berbuat baik hanya kepada manusia gitu kan. Tetapi antum lupa bahwa antum bukan sendirian di bumi ini. Banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mereka juga minta kebaikan dari kita. Minta apa? Kebaikan dari kita. Misalnya semut gitu kan. Semut Nabi sudah melarang untuk dibunuh kan begitu kan? Jadi ada hewan-hewan yang khusus Nabi sebutkan, ya. Ada yang diselamatkan, ada yang tak diselamatkan. Kalau hewan yang dibunuh itu adalah seperti apa? Ular gitu kan. Itu boleh dibunuh. Semut nggak boleh dibunuh. Muncul pertanyaan, Ustaz, gimana Ustaz kalau nggak dibunuh semut ini? Banyak sekali di rumah kami, semuanya ya habis ya dibuatnya, dibolonginya keramik kami kan begitu kan. Nanti ada yang berbau gula-gula, maka habis. Mungkin punya kedai, punya ruko, itu sering itu mengalami banyak semut ya yang mengganggu, memakan jualan kami. Nah, jadi para ulama mengatakan hewan seperti semut ini adalah hewan awalnya dilarang untuk dibunuh. Cuman kalau kita mampu untuk mengusirnya dari rumah kita, kalau dia mengganggu, maka usahakan seperti itu. Tapi kalau dia memang udah kita coba untuk mengusirnya pakai apa namanya itu? Kapur ajaib ya, kapur ajaib. Enggak juga dia pigi-pigi, bandel kali ya kan. Dalam hal ini kalau udah mengganggunya, udah parah kali, kita boleh membunuhnya. Jadi sama juga lah pemahamannya dengan manusia, kata para ulama. Jadi manusia yang sifatnya seperti semut, apa itu semut? Mengganggu. Jadi kalau ada manusia yang mengganggu, ya kan, itu boleh dibunuh. Hati-hati antum memahami ini ya. Jangan nanti antum langsung bunuh dia, enggak. Dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Kalau ada manusia yang sifatnya seperti hewan yang mengganggu ketenangan hidup manusia, maka orang ini dalam Islam boleh dibunuh. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah dalam hadis di Arba'in. Di situ ada itu. As-sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi. Ada kan hadisnya kan? Nah, hadis berapa itu? Itu di antara 3 orang yang boleh dibunuh. Kenapa? Sifat daripada 3 orang ini, pertama as-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah tapi dia berzina. Orang ini dalam Islam dia boleh dibunuh. Dengan cara apa Ustaz? Dirojam, dilempar dengan batu kecil yang sedang,
sampai dia mati. Jadi semua masyarakat yang di situ menghadirinya ikut eksekusi, melemparkan dengan tersebut sampai dia mati. Kalau dia masih lajang, belum pernah menikah, berzina, maka dia dicambuk oleh algojo sebanyak 100 kali, dicambuk di hadapan masyarakat, bahkan di live-kan, diliput di TV. Inilah manusia yang jahat itu, merusak ya masyarakat, berzina, ya. Nah, itu contohnya. Apalagi yang kedua, waqatul nafsi, orang yang membunuh manusia. Orang ini boleh dibunuh lagi di nyawa dia. Nyawa dibayar dengan nyawa. Kenapa? Yang berzina itu mengganggu namanya itu. Mengganggu masyarakat namanya. Nanti punya anaknya apa? Keturunannya nggak baik. Namanya apa? Mengganggu masyarakat. Membunuh mengganggu juga masyarakat. Nah, jadi boleh dibunuh. Itu di antara contoh manusia yang boleh dibunuh nyawanya. Jadi kalau yang namanya mengganggu, maka boleh dibunuh. Ada kategorinya gitu kan. Enggak sembarang kau ini mengganggu aja ya, bunuh ya, enggak boleh seperti itu ya. Ada aturannya. Oke. Baik, berikutnya. Faedah yang kedua, tidak boleh menyiksa dan merusak tubuh sebagai sasaran dan tujuan. Tidak juga boleh menyayat-nyayat orang yang dihukum kisos. Artinya apa? Poin yang kedua ini, kalau kita mau membunuh hewan, kita tidak boleh, saya maulah hari ini makan paha ayam, gitu kan. Diambilnya, dipotongnya pahanya aja, itu nggak boleh. Atau saya mau makan apalah hari ini, paha kambing, dipotongnya ke pahanya, nggak boleh. Dia harus apa? Harus disembeli. Ya, kenapa? Ini memang ada seperti itu. Ada kayak gitu manusia, ya. Jadi dipotongnya sebagian, itu nggak boleh. Jadi kita namanya apa? Itu namanya menyiksa dia. Nggak mati sekaligus dia nyawanya, menyiksa. Coba antum digituin, sakit kan? Sakit lah, tersiksa. Coba kalau antum misalnya kita lah gitu kan, langsung dibunuh, udah sekaligus saja kita sakitnya. Kalau disiksa kan sakit kita, disiksa lah pokoknya sebagian. Baik, jadi nggak boleh kita membunuh hewan dengan cara menyiksa. Nah, itu harus antum pahami, ya. Kalau bisa dia membunuh sekaligus dibunuh. Berikutnya, termasuk ihsan juga ya adalah terhadap hewan ternak dan belas kasih terhadapnya. Tidak boleh membebaninya di luar kemampuannya serta tidak menyiksanya saat menyembelihnya. Jadi tidak boleh kita bebani dengan menyiksanya saat disembelih. Makanya apa dalam hadis tadi? Nabi bilang apa? Apa hadis tadi? Mana hadisnya? Wal yuhidda, hendaklah kalian menajamkan safrotah, pisaunya. Nanti kalau tak tajam pisaunya, nanti kalau tumpul pisaunya, itu akan menyiksa leher si hewan. Nyangkut dia karena nggak tajam. Ya, wah bahaya. Makanya itu pisau harus tajam. Sekali sembeli selesai. Ya, nggak boleh tumpul pisaunya. Itu diantara cara kita berbuat baik kepada hewan. Makanya pisau ini kadang-kadang harus khusus dia. Ada khusus untuk potong cabai, ada untuk memotong hewan sembelihan. Ya, ada ustadz punya teman, dia sengaja untuk kurban, untuk menyembelih hewan. Dia belilah pisau itu seharga hampir 2 juta. Pisau 2 juta, untuk bayangkan itu. Itu khusus pisaunya. Ya, 2 juta, pisau 2 juta harganya inilah untuk menyembelih kambing gitu kan. Dia beli luar negeri. Entah di mana itu, entah di Prancis tah mana dia beli itu kan. Jawali, online dia beli langsung. Memang betul-betul tajam pisaunya. Tajam sekali. Jadi ketika dia menyembelih hewan itu langsung kayak menyembelih kayak memotong semangka. Kayak memotong semangka. Begitulah apa namanya?
tajamnya itu pisau. Ya, kayak ngapai apa namanya? Itulah pokoknya, semangka, buah sekali sembeli, selesai. Nah, orang-orang saat itu waktu kemarin ya waktu Idul Adha heran, ih luar biasa. Karena mungkin sebagian orang ketika menyembeli mungkin begini-gini kan, banyak kali gayanya ya kan, nyembelihnya. Tapi kalau dia enggak, selesai. Akhirnya hewannya langsung, enggak lagi banyak-banyak banyak kesakitan menahan rasa sembelihan itu. Jadi hadis ini luar biasa ya, luar biasa memberikan kita pelajaran ya, bahwa berbuat baik itu bukan hanya kepada sesama manusia, bahkan terhadap hewan pun kita subhanallah ya diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat baik juga kepada mereka. Di antaranya apa? Ketika kita membunuh dengan cara yang baik, jangan menyiksa dia. Jangan menyiksanya. Ya, misalnya antum ya ada tikus di rumah gitu kan. Karena antum udah palak kali sama dia kan, akhirnya hari itu dapatlah antum tikus. Antum kasih jerat gitu kan, dapatlah. Jadi antum enggak langsung bunuh, tapi apa? Antum siksa dia. Kamu selama hari ini memakan ayam gorengku ya, memakan ikanku. Sekarang kamu kedapatan. Hari ini kusiksa. Enggak boleh kayak gitu. Langsung dibunuh. Misalnya apa? Antum pukul kepalanya sampai hancur. Nggak apa-apa, boleh Ustaz, boleh. Kenapa? Dia hewan yang mengganggu. Tikus itu boleh dibunuh, ular itu boleh dibunuh kalau dia mengganggu. Kalau dia mengganggu, apalagi nanti dia membuat nyawa kita nanti melayang seperti anjing gitu kan, maka kita boleh membunuhnya, tertembak dia kan. Nah, jadi sifatnya kalau dia yang mengkhawatirkan akan nyawa kita, mengganggu kehidupan kita, dia boleh dibunuh. Walaupun sebaiknya diusir lebih baik lagi, tanpa membunuh itu lebih baik. Ya, mengusir lebih utama. Jadi sebelum antum membunuh, coba antum cari akal, cari ide supaya itu tikus nggak di rumah kita, gimana caranya? Ada itu. Banyak tuh cara-caranya kalau antum mau tahu supaya dia nanti nggak mau di rumah kita lagi gitu kan. Itu satu. Yang kedua apa? Ketika kita mau menyembeli dengan cara yang baik. Dengan cara apa? Menajamkan pisaunya. Ya, tidak boleh kita dengan pisau yang tumpul, nggak boleh. Itu menyiksa dia, menyiksanya. Baik. Tema hadis ya harus profesionalisme, artinya kita harus ahli ya, baik dalam menyembeli. Itu dalam surah 28 ayat 77. Kemudian berbuat baik hingga kepada seluruh makhluk atau ihsan dalam surah kedua ayat 195. Ya, jadi semuanya ada keterangannya dalam Islam, dalam agama kita yang mulia ini akan berbuat baik ini. Wallahu taala alam bishawab. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ustaz nunggu ini. Halo, kok suaranya? Saya nggak dengar nih. Halo? Coba. Setoran hadis. Ustadz mau rencana membuat kelas khusus, ya, membuat kelas khusus, WA khusus. Nanti di situ kumpulannya adalah antum semua, khusus grup untuk nyetor hafalan hadis. Nanti bahkan kita insya Allah pakai Zoom. Jadi ada kelas hadisnya, kelas Zoom khusus, ya, di luar jam hadis kayak biasa. Kenapa? Nanti di sana antum langsung setoran dari Zoom itu. Ya, misalnya pertama Abdul Rahim, siap-siap berikutnya. Di Zoom itu kan nanti Gilang misalnya gitu kan. Jadi semuanya wajib seperti itu. Tapi Ustaz belum sempat ini, ya. Kapan kita hadis? Hari ini ya. Berarti entah besok lah mungkin, ya. Kita mulai ya, coba ya. Jadi
bagi yang belum setor hafalan hadisnya, ya silakan besok Ustadz buka kesempatan. Jam berapa Ustadz? Bisa jam 10 ke atas ya. Ya sampai jam 11. Ya, atau ba'da asar insyaallah. Baik. Apanya? Iya, Sabtu insyaallah. Enggak bisa, iya. Atau nanti kita cari waktu yang lain. Nanti kita informasikan di grup khusus ya. Kapan waktu yang pas untuk itu. Ada lagi lain? Hari ini bisa, berarti nanti sifatnya video call aja, WA gitu kan, biasa, seperti biasalah. Ustadz maunya nanti pakai Zoom. Kenapa? Pakai Zoom kan memang udah ada paket kita kan. Nah, yang kedua, kalau pakai Zoom ini jaringannya bagus, stabil. Kalau WA kadang-kadang Ustadz sering nggak fokus mendengar antum, kadang-kadang hilang jaringannya kalau pakai WA, video call. Ya, sering-sering gangguan. Nah, kalau nanti pakai Zoom enak dia, lancar insyaallah. Jarang dia ada gangguan kalau Zoom ini. Gitu. Nah, kemudian tahfiz sama Ustadz ya, yang halaqah sama Ustadz, tahfiz kayak gitu Ustadz buat. Jadi dia pakai Zoom halaqah tahfiznya. Nah, begitu. Jadi kawan-kawannya melihatlah temannya yang baca Quran, hafalannya pakai Zoom itu langsung. Nah, begitu Ustadz buat. Insyaallah Allah mudahkan urusan kita ini. Jadi jangan lupa ya, yang sudah belajar hadis yang ke ini 17 ini, maka wajib menyetorkannya. Bagi yang sudah menyetorkan hafalannya hadis yang sebelumnya. Tapi kalau yang sebelumnya belum, dia wajib menyetorkan yang sebelum-sebelumnya. Itu juga harus dibayar itu hutang itu. Hutang di semester yang lalu. Bayar sama Ustadz. Jadi setorkan. Ya. Taib barakallahu fiik. Ada yang lain? Cukup ya? Baik. Mudah-mudahan antum semuanya diberikan keistiqomahan untuk belajar, diberikan motivasi, terus semangat ya. Jangan malas-malas. Walaupun kita dalam keadaan seperti ini belajarnya. Barakallahu fiik. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri dengan lafaz subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lewat. Habis. Itu bang.